Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa secara masing-masing berdoa. Sebelum kita masuk absen ya, Ibu minta tolong yang laki-laki berdiri dulu nak. Ini melihat laki-laki masuknya. Yang kedua, masukkan ke dalam bagian. Oke, yang perempuan, jangan teriak lagi ya. Yang perempuan sudah dibuang dulu nak. Kalau ada sampah di sekitarnya minta tolong dibuang dulu ya. Sebelum Ibu masuk. Ada minta tolong dibuang dulu. Kita buat dulu ya. Dengarkan namanya. Tanggal berapa ini hari anak? 22. Tanggal 22 Januari 2022. Mana namanya ya? Aldi Nuraihan. Uni. Istri. Safwan. Asahra. Isya. Siti Putri. Sela. Ayu Pratiwi. Andi Abdali. Nur Safira Yamin. Muhammad Habib Rizki. Nur Suryana Sofyan. Nur Aisyah. Ella Almarau. Siti Safira Sakarni Halim. Rahel Rosmaya. Nasita. Saja. Nur Faisa. Oke, alhamdulillah kalian sebelum kita bermateri kita akan mengamalkan tujuan dari pembelajaran itu pada akibat bukan yang dilakukan Indonesia dalam Undang-Undang Korea. Antara lain ya, 1. Mensyukuri Quran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi Quran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Menganalisis dinamika Quran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang Quran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, itulah tujuan daripada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu mau salah satu dari kalian itu ya memimpin jika salah satu lagu nasional kita. Ibu mau Masita, pimpin dulu lagu nasional ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selanjutnya kita melangkah ya, materi
negara dan sebuah kepentingan tunduk pada kedaulatannya. Selanjutnya politik internasional. Ibu mau berkuasa rakyat. Politik internasional negara yang melakukan tindakan beberapa atau sebuah negara serta proses interaksi antara negara maupun negara dengan organisasi internasional. Itulah data politik ya, politik luar negeri, ada kepala luar negeri, ada politik internasional. Ada yang selanjutnya ya. Pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Ya, tentunya kerjasama dalam hubungan internasional antara lain karena faktor ada faktor internal, selanjutnya faktor eksternal. Selanjutnya, siapa yang bisa bacakan ini bangsa Indonesia? Yuk, siapa yang bisa bacakan dulu ibu? Amin. Ya, bacakan dulu. Yang lain bisa. Bangsa Indonesia dalam menghubungkan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Ada kerjasama internasional, ada kerjasama regional, ada kerjasama multilateral. Selanjutnya ya, seperti ibu. Ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik masing-masing, kebijakan politik masing-masing negara dalam menjalin Indonesia internasional menggunakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perkara internasional dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri. Selanjutnya ya, bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional. Ibu mau kamu bacakan dulu yang bagian 1 dan 2. Pertama itu Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, memperkuasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya bentuk kerjasama yang ketiga ya, keaktifan Indonesia sebagai salah satu meningkatkan untuk melihat antara negara lain. Selanjutnya ada yang keempat ya, terlibat langsung dalam isu perdamaian Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, 5 menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Selanjutnya ya, ada pertanyaan? Ya. Silakan, Pak. Dari saya adalah mengapa bangsa Indonesia ikut serta dalam anggota PBB. Mengapa Indonesia ikut serta dalam anggota PBB? Indonesia ikut dalam anggota PBB karena bangsa Indonesia ingin diakui oleh negara lain bahwasannya negara Indonesia itu sudah merdeka. Indonesia butuh pengakuan dari negara lain. Yang lain mungkin bisa tambahkan? Ada pertanyaan dari rekan? Tambahan dari kenapa bangsa Indonesia ya menjadi anggota PBB? Yang lain bisa jawab tidak? Oke, siapa? Masita. Jadi kalau menyebabkan negara Indonesia bergabung dalam PBB agar negara Indonesia ini tidak terkucilkan ataupun tidak ketinggalan dari informasi-informasi yang ada dari luar negara. Serta negara Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara yang ada di dalam. Oke, terima kasih.
bertanya? Bisa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisya, terima kasih atas kesempatan ini kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertanya apakah boleh suatu negara tidak menjadi anggota PBB? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Fisya. Apakah negara lain bisa ikut anggota PBB? Harus ya. Tidak suatu keharusan ya untuk menjadi anggota PBB dan juga tidak ada perjanjian dalam suatu kesepakatan untuk menjadi anggota PBB. Itu bagaimana Mas ya? Masih ya? Selanjutnya siapa lagi? Masita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menyampaikan ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika negara Indonesia tidak bergabung dalam PBB? Pertanyaannya Masita, kalau tidak menjadi anggota PBB ya, satu, kita terkucilkan dan terisolir dengan orang lain. Terus kita tidak dapat informasi dari negara lain, baik itu politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Itu kenapa kita harus bekerjasama ya. Jadi seperti itu Mas kita jawabannya Ibu. Oke, beri aplaus dulu teman-teman. Kita sudah menyaksikan selain materi Ibu. Ibu juga sudah kalian juga sudah mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang kerja. Ini ada LKPD itu lembar kerja. Kalian terdiri dari 4 orang ya. Dari 4 orang itu kita bagi dari 4 kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok PD. Di LKPD itu kalian harus melihat gambar dulu. Ada 4 gambar ya. Kalian harus mencermati masing-masing gambar itu. Terus di lembar kedua kalian baca materinya. Ada berita tentang Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur dasar. Kalian baca. Selanjutnya di LKPD masing-masing ada kelompok ya. Ada pertanyaan masalah dan harus kalian selesaikan. Ya. Kalian bisa cari jawaban kalian masing-masing lewat buku boleh lewat browsing boleh ya, lewat internet boleh. Silakan ya. Boleh kalian ganti nama kelompoknya kalau mau ya. Sesuai dengan mata pelajaran kita pada siang hari ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Ini gambarnya apa, ini kan gambar jendela, ini nanti mereka punya. Ada di kelompok lain yang akan bahas tentang gambar. Yang kalian dapat itu gambar-gambar ini.
ketiga, politik internasional dalam politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa negara. Bagaimana jika bangsa Indonesia tidak tergabung sebagai anggota PBB? Yang pertama, negara kita akan terkucilkan atau terisolir dari dunia internasional. Indonesia harus kehilangan hak suara nasional menyelesaikan berbagai masalah global. Demikian jawaban dari permasalahan yang makin kami pada kesalahan dan diharapkan. Dari masing-masing kelompok mengambil satu orang. Tanya sama kelompok tiga. Ya, silakan. Wakili ya. Satu kelompok mewakili penanya ya. Silakan. Dari 1, 2, 3. Siapa mulai? Bukan pertanyaan buat kelompok. Makna hubungan internasional demi menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, bagaimana jika bangsa Indonesia tidak bergabung sebagai anggota PBB? Ada pertanyaan? Ya, Rekan. Silakan Rekan. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah masuk ke dalam keanggotaan PBB. Bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian internasional? Boleh kalian cari ya. Kalau pertanyaan dari kelompoknya Rekan. Oke, saya mau menjawab. Indonesia terlibat dalam upaya membantu menyelesaikan konflik regional dan internasional, termasuk menjadi mediator dalam beberapa negosiasi perdamaian. Contohnya adalah peran Indonesia dalam mediasi perdamaian antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Timor atau MILF. Apa lagi? Ada lagi? Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah mencoba bertanya, apakah gimana jika Indonesia tidak bergabung dalam PBB? Apakah itu akan mempengaruhi ekspor dan impor dari Indonesia?
jawabkan dulu. Kita tampung dulu ya. Selanjutnya kita kumpul nama kita. Perkenalkan, nama saya Rafael dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, kita sebagai generasi bangsa, apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk ikut serta mempercepat perdamaian dunia? Terima kasih. Selanjutnya, ada yang bisa jawab? Bagaimana? Kalau pertanyaan tadi, Asita? Kita sebagai generasi bangsa, apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk ikut serta mempercepat perdamaian dunia? Sebagai generasi bangsa ya, untuk mempercepat perdamaian dunia, apa yang harus kita lakukan? Asaka, lanjut dulu untuk yang Asaka. Silakan Asaka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita generasi muda sekarang itu sangat banget dengan namanya digital atau sosial media. Nah, untuk dari itu, bagaimana cara kita sebagai pemuda dalam melakukan perdamaian di dunia? Bisa kita mulai dengan hal-hal kecil. Banyak sekali yang menggunakan cara di sosial media itu khususnya negara tetangga. Opini Gate, lalu kayak menjadikan Indonesia atau juga kita Indonesia selalu menjadikan Malaysia ini sebagai saingan. Padahal kalau bisa dibilang kita itu punya kemiripan, kita itu secara budaya, bahasa, dan lain-lain yang bisa dibilang secara jauh. Nah, dari situ kita sebagai pemuda yang aktif dalam sosial media, bahkan dari digital kita bisa memiliki andil dalam dalam pekerjaan terlalu sangat fokus pada berita-berita yang tidak baik mengenai negara kita maupun juga orang-orang dari luar negara. Karena yang kita lihat dari Malaysia ini tidak mengadakan Jadi sebagai bangsa generasi muda Indonesia, kita perlu menjaga citra bangsa Indonesia di dalam sosial media. Seperti yang kita tahu, netizen di Indonesia itu netizen yang terburuk di dunia. Jadi kita sebagai bangsa generasi muda harus memperbaiki dari sosial media. Karena itu yang kita dapat. Terima kasih ya. Jawaban dari sama dari Sarah dengan atas pertanyaan dari kelompok yang sudah. Silakan kelompok yang terdekat. Kelompoknya di.
membacakan kesimpulan dari Indonesia dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza. Dari bacaan di atas, kami menyimpulkan bahwa Indonesia sangat mendorong terus perdamaian di dunia, terutama di jalur Gaza. Dibuktikan dengan adanya konferensi internasional bersama Mesir dan Norwegia. Indonesia memberikan banyak bantuan seperti bantuan keuangan, medis, dan logistik bagi warga Gaza. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok saya yang mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya, jika dari bacaan tersebut teman-teman sepakat bahwa Indonesia mendukung perdamaian yang ada di Gaza, tetapi dengan kenyataannya seperti kita ketahui bahwa Indonesia masih memperjuangkan ataupun memperluas barang-barang yang bisa dibilang mendukung dari Israel ataupun dari orang-orang yang bilang mendukung perdamaian di Gaza. Bagaimana dengan hal itu? Apakah ini ada dua kelompok yang ada di Indonesia, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang akan kalian berikan kepada kami. Jadi kami jawab mengenai kenapa Indonesia itu masih memakai produk-produk Israel ya. Jadi begini, Israel itu adalah bangsa yang cerdas, sangat cerdas sekali. Saking cerdasnya mereka bahkan memiliki Google, perusahaan makanan seperti Burger King, McD, dan itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Israel ke Indonesia. Dikarenakan adanya globalisasi yang dapat mengintervensi Indonesia. Jadi mau tidak mau Indonesia harus menerima kenyataan yang baik seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada itu campur yang lain lagi. Makasih ya campurnya.
ikut terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh nih. Apik, Anat, Asangkat, Faisal, pertanyaan jelas ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok keempat dengan saya sendiri, Mas Teka Pratiwi dan teman-teman saya, Siti Safira Salsabila Khalil, Nurfa Ida, Hasan Rosmariam dan Raja dan Fauzan. Kami mendapatkan soal yaitu salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah. Untuk jawabannya akan dijawab oleh teman-teman saya. Jawabannya yaitu pada alinea keempat disebutkan ada 4 tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia. Menjelaskan kehidupan bangsa yang keempat. Ikut melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuat sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini belum terakhir kalian Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Aditafra. Jadi tadi ada kami sebutkan di poin keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tadi disebutkan perdamaian abadi. Jadi Indonesia ikut terus mendukung mengenai perdamaian abadi yang ada di dunia. Dengan Indonesia juga tidak ingin menjadi negara lain, dan karena kami telah merasa bahwa kejadian itu seperti apa, maka mungkin telah menjadi salah satu alasan negara Indonesia mendukung perdamaian ini. Lalu bagaimana kalau seandainya generasi muda menjadi semua perdamaian itu tidak terwujud? Kan ada beberapa kasus yang diceritakan oleh anak muda itu membuat Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Tasya. Jadi, jika memang ada kasus seperti itu, seharusnya kita sebagai generasi muda yang memiliki kesadaran akan pentingnya perdamaian di dunia, kita juga harus menunjukkan aksi yang positif agar kasus-kasus seperti itu tidak bisa membuat kita menjadi orang yang lebih negatif dan mengikuti kasus-kasus tersebut. Seharusnya kita bisa memberikan contoh lebih baik melalui kehidupan sehari-hari kita sebagai kita sendiri dulu ataupun melalui media sosial.
presentasi dari kami. Ada pun salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi keempat kelompok sudah naik untuk membacakan masalah-masalah yang dihadapi masing-masing kelompok. Misalnya kita briefing dulu ya, kita briefing dulu supaya tidak ada kehilangan. Karena kita akan masuk kepada soal pilihan ganda ya, ada 5 itu akan mengirim lewat GW kalian. Ya. Masuk kelas ya. Ketika ibu bilang kucing, kalian berdiri. Ketika ibu bilang ikan, kalian jongkok. Udah paham? Tidak ya. Jongkok sendiri kan? Kalau bilang ikan, kalian jongkok. Ketika ibu bilang kucing berdiri, kalian berdiri dengan waktu kalian. Masuk dan kata ya. Ketika ibu bilang ya, ketika ibu konsentrasi ya, ketika ibu bilang kucing, kalian berdiri. Ketika ibu bilang ikan, kalian jongkok ya. Oke, baik. 1, 2, 3, start. Kucing, kucing, ikan. Kucing, kucing, ikan, ikan, kucing. Oke, makasih ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ada ya yang ganda secara individu ya. Kemudian ibu masuk di Google ya soal yang ganda. Ibu akan print ke DP kalian. Kalian menjawab setelah kalian mengisi sesuai dengan email kalian ya masing-masing. Oke. Ibu sudah kirim ya. Ada link terkirim di GW kalian. Kalian tulis namanya masing-masing. Nih. Terus jawab pertanyaan dari 5 soal pilihan ganda ya. Silakan bekerja. Kalau tidak ada yang mengerti, cari jawabannya sendiri ya. Buka emailnya yang berbeda. Setelah itu kalian bisa menjawab, kalian kirim ya. Ya, silakan ya.
Dewi Valensi. Suami. Ibu akan melemparkan satu pertanyaan buat kalian ya. Yang tahu jawaban silakan angkat tangan ya. Nomor yang tahu jawabannya silakan angkat tangannya. Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Ya, siapa? Esti. Berdiri. Ya, Esti baca ya. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Dalam hubungan internasional pun ada banyak interaksi negara dan masyarakat internasional. Oke, beri aplaus ya. Ada 10 manfaat Indonesia bergabung dalam organisasi PBB. Sebutkan 5
negara yang konflik karena peperangan. Oke, tujuan utama yang kamu dalam anggota PBB. Oke, makasih ya. Selanjutnya, ada 5 bentuk kerjasama Indonesia dengan organisasi internasional antara lain. Yang pertama itu Indonesia menjadi anggota PBB, yang kedua memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, yang ketiga keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, yang keempat terlibat langsung dalam misi perdamaian dan Dewan Keamanan PBB, dan yang kelima menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Oke, selanjutnya, siapa di antara kalian kelompok ini kelompok yang bisa membuat suatu kesimpulan dari semua materi kita pada kalian SMK kalian? Ada semangat aja ya. Hubungan yang bersifat global yang melindungi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas kenegaraan. Dua, perbedaan makna antara politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional. Tiga, asas hubungan internasional yang didasarkan pada daerah di luar lingkup kesatuan tersebut bagi daerah dan kuasa negara masing-masing. Asas tersebut adalah kebebasan, kepentingan umum, kebersamaan, dan keterbukaan. Ada 4 kesimpulan yang disebutkan oleh Raja ya, yang antaranya adalah apa namanya? Hubungan internasional dan disebutkan tadi ada 3 poin. Oke, makasih ya Raja. Selanjutnya kita melangkah ke teman-teman ya. Bisa ingat
Selanjutnya kita tutupi materi pada siang sore hari ini ya. Sebelum kita bagi mata pelajaran hari ini, kita akan ketemu ya dalam materi yang berbeda. Sebelum itu, ayo ibu mau asahan memimpin doa menutup ya. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tetap semangat belajarnya. Oke? Kita sekarang dulu ya. Ya. Baik, sebelum kita pulang, mari kita baca doa minta salam dari doa. Doa selesai. Nanti ya, ibu akan menjemput siapa di kelompok mana yang pulang ya. Kelompoknya Afif. Ayo. Kelompoknya Mas Sita. Kelompoknya Raka. Kelompoknya Dapta.